Oke, terima kasih Pak Jazwar. Ya, Pak Ustaz. Oke, monggo Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita mulai nggih kajian kita ini. Diharapkan semoga Allah menganugerahkan kajian ini menjadi kajian-kajian yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Monggo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pembina, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian juga saya sampaikan rasa hormat saya kepada guru-guru kita, para bini sepuh, para alim ulama, ya, yang pada pagi hari ini masih bisa membagi waktunya itu untuk ikut bergabung ada di Zoom online Asyifa ini. Rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu donatur yang masih tetap istiqomah untuk sedikit menyumbangkan sebagian dari rezekinya Allah, ya, untuk menolong agama Allah, yakni sedikit itu mudah-mudahan menjadi barokah. Di samping itu Bapak Ibu, ada di antara saudara kita yang sudah ikut bergabung itu untuk menyembelih binatang kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berkah juga. Kemudian yang sangat kami hormati pula, ya, Bapak Ibu guru, ya, dan salah satu di antaranya yang pada Zoom online Asyifa ini, guru-guru kita telah menyampaikan sebagian daripada ilmunya, ya, mentransfer sebagian daripada ilmunya. Untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa hikmah barokah. Kemudian yang dimuliakan Allah, ya, yang mendapat kasih sayang Allah adalah mudah-mudahan anugerah ini tercurah kepada Bapak Ibu semuanya yang masih tetap istiqomah pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti kajian, ya, Zoom online Asyifa ini. Rahimakumullah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita mencoba gitu Bapak Ibu untuk melacak, ya, tanda-tanda sudah dekatnya hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian pokok rukun iman kita sebagai seorang Muslim, ya, percaya kepada hari akhir, nah, ya, bahwa langit dan bumi ini akan musnah, akan hancur, ya, akan rusak semuanya, infrastruktur alam ini semuanya, ya. Bapak Ibu, kita mencoba untuk melacaknya, mudah-mudahan ini bisa menguatkan daripada keyakinan kita menjadi orang Muslim ini dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyongsong, ya, hari kiamat yang akan datang dan kita akan pindah ada di alam lain, alam antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu alam barzakh, skat, alam barzakh, ya, pembatas antara dunia dan akhirat. Makanya orang-orang yang hidup di alam kubur, ya, juga bisa melihat dunia, juga bisa melihat akhirat dengan ketajaman pola pikirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa yang namanya disebut huru-hara yang mengerikan, yang namanya hari kiamat ini, itu telah jauh-jauh diceritakan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nuwun sewu, tadi yang mendapat tugas Pak Haji Qadar, nggih? Iya, Ustaz. Pak Kotar Oke. kayaknya. Ya, dipersilakan Pak Haji Qadar. Saya ingin membaca surat
yang ke-39 surat Az-Zumar. Pak Haji Qadar? Nggih Pak Ustaz. Oke. Siap Pak, surat Az-Zumar ayat 68. Surat 39 ayat 68. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Monggo Pak Jikotar. Nggih Pak. Ayat pinten mau Pak? Lah niku Pak. Ayat 68. Oh 68. Kula pikir 38 nggih. Boten, 68 Pak. Nggih. Monggo Pak 68 nggih. Ji. Biasane Silakan. kula damel niki nggih anu. Biasane kula damel Pak. Nggih. Terus, singgih Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Masya Allah. Ayat ini jelas sekali, ya, dan ditiuplah sangkakala. Nah, Bapak Ibu, insya Allah sudah diterangkan oleh guru-guru kita. Jadi sangkakala, ya. Jadi ibarat trompet lah kalau bahasa kita ngeten. Ya. Lalu kemudian ketika sangkakala itu ditiup, ya, mari kita lihat di sini, ya, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Bapak Ibu, berdasarkan hadis yang sahih, sangkakala ini ditiup 3 kali. Pertama, tiupan pertama adalah tiupan huru hara. Ya. Jadi hancurnya infrastruktur alam. Kemudian tiupan yang kedua, matinya semua makhluk yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Ya, tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Jikotar, saya bacakan lagi Pak. Surat 69, surat 69 Al-Haqqah. Ayat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Monggo Pak Jikotar. Pak Qadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten saya lanjutkan Pak. Oh nggih monggo. Ngapunten terlambat. Nggih monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haqqah 13 sampai 16 Pak. Siap. Surat 69 Pak Ji, mulai ayat 13 sampai 15. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini firman Allah. Jadi Bapak Ibu wajib
yakin sebagai seorang muslim. Dicoba panjenengan perhatikan di situ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Tadi saya katakan tiupan itu kalau menurut hadis Nabi ada 3 kali tiupan. Nah, ini tiupan pertama. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya. Sekali bentur. Mari kita perhatikan. Sekali bentur saja. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nih, saya ingin sampaikan. Lanjut Pak Jandi. Dijelaskan lagi Pak. Surat Al-Qari'ah. Surat yang ke-101 Pak Ji. Mulai ayat yang pertama. Saya bacakan langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Monggo, Pak Ji. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah. Maka adapun Sampun, lanjut Ustaz. Sampun Pak Ji. Oh, Sampun. Di sini ada pokok yang bisa kita manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya gunung itu bagaikan kapas yang ditiup angin. Ini namanya huru-hara, ya. Tiupan huru-hara. Saya lanjutkan lagi supaya kita ingin sedikit Bapak Ibu ingin suratipun surat Al-Waqiah Pak Ji. Surat 56. Mulai ayat 4 sampai ayat 6. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, Bapak Ibu, kita jelajahi dulu nggih ayat-ayatipun. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa. 2 ketuk. Dipersilakan, Pak Ji. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancur, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu, ini saya ingin membacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu, ini pasti akan terjadi nanti. Mudah-mudahan kalau memang Gusti Allah itu mentakdirkan kita, maka kita berharap mudah-mudahan kita tidak berjumpa Bapak Ibu dengan huru-hara yang mengerikan ini. Jadi kita berarti sudah posisinya sudah di alam barzakh gitu ya. Tetapi kita kan kalau misalnya menyaksikan peristiwa ini luar biasa depresi mental manusia ya. Kemudian Bapak Ibu saya ingin ngajak lagi surat 84 Pak Ji. Surat 84 Al-Insyiqaq mulai ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Nggih Pak Ji, dipersilakan Pak Ji. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Sampai 4 Ustaz. Oke, sampun Pak Ji. Langit terbelah. Tadi gunung bagaikan kapas ditiup angin. Ini langitnya Pak, langitnya terbelah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Jadi buminya ini hancur. Saya ajak lagi ke Bapak Ibu.
bintang-bintang berserakan, ya, dan lautan dijadikan meluap. Surat 81 Pak Ji. Surat 81 At-Takwir ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Monggo Pak Ji. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurut. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat nih, masih ada lagi Bapak Ibu. Panjenengan buka surat yang ke-21 Al-Anbiya Pak Ji. Ayat yang ke-104. Ya, enggak apa-apa. Ini kita ingin menjelajah ya, karena kan ini melacak masalahnya. Saya bacakan surat 21 Al-Anbiya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis sama katayyis sijil lil kutub kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina in kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya. Ya, Gusti Allah ngomong di sini, ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Adalah merupakan suatu janji yang pasti kami tepati. Subhanallah. Sungguh kami akan melaksanakannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini saya sampaikan beberapa ayat. Maksud saya begini Bapak Ibu. Ini keimanan kita yang pasti. Bahwa nanti infrastruktur alam, langit bumi beserta isinya ini semuanya akan mengalami kehancuran. Dan Allah akan memusnahkan dan memulai hidup baru lagi. Yaitu kita akan dibangkitkan Allah ya dari alam barzakh kita, alam kubur kita. Hidup ada di alam yang lain. Yaitu adalah namanya akhirat. Monggo, ini bisa kita buka, Pak Jiandi. Panjenengan buka, Pak. Ada di surah Ibrahim, Pak Ji, ayat 48. Monggo, Pak. Surat yang ke-14, Pak. Surat 14, ini saya ingin mencarikan sebentar. Surat 14, ayat 48. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dipersilakan, Pak. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikianlah pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini memberitahukan kepada kita, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi berarti nanti panjenengan akan hidup ada di bumi yang lain itu. Nah, kalau disebut di dalam Al-Quran, bumi itu nanti emplak-emplak, kata orang Jawa. Jadi emplak-emplak itu tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan. Jadi panjenengan nanti akan terbelalak untuk melihat keadaan itu. Ya. Kemudian Allah juga, langit diciptakan lagi oleh Allah. Jadi nanti di sini ada ayat ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit.
Jadi nanti Allah juga akan menciptakan langit baru. Ada di alam akhirat itu. Dan panjenengan akan berdiri ada di suatu padang. Namanya padang mahsyar. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, Bapak Ibu, kita nanti akan telanjang bulat. Tidak berpakaian. Tidak beralas kaki. Dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nanti kita akan merasakan panas terik matahari yang dekat dengan kepala kita. Karena di sana rupanya ada terik matahari yang panas sekali. Dan kita tidak beralas kaki. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika nanti kami sudah dalam keadaan seperti itu, apakah di sana nanti ya Rasul ada air yang bisa saya minum?" Rasulullah kemudian bersabda dalam satu hadis, "Saya dan setiap nabi dan rasul itu mempunyai telaga." Jadi masing-masing nabi dan rasul, Bapak Ibu, itu diberi anugerah Allah telaga. Dan telaga itu akan bisa diminum oleh para pengikut umatnya, nabi dan rasul itu masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu, maka mereka tidak bisa minum karena dijaga oleh malaikat dan malaikat membawa cemeti, membawa pecut, lalu kemudian mencemeti orang-orang yang minum pada saat itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, ini sebagai pengingat kita. Apakah kita sudah mempunyai bekal untuk mempersiapkan di saat nanti kita hidup ada di padang mahsyar itu? Selama ini kebanyakan manusia, nuwun sewu, bukan tidak penting, ya, sangat penting. Gitu, ingin meningkatkan prestasi hidup dunia ini. Betapa getunya, gitu, ya. Sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi. Nah, ya. Sudah punya mobil, ingin punya mobil lagi. Bapak Ibu, sudah punya semuanya, sudah punya pangkat jabatan. Masih ingin lagi, meningkat lagi jabatannya, saking getunya, sampai lupa. Nuwun sewu, Bapak Ibu, bukan tidak penting. Itu penting, Pak. Akan tetapi, rupanya, inilah yang butuh kita pikirkan. Di saat nanti kita sudah hidup di alam barzakh, lalu kemudian kita bangkit dari alam barzakh, hidup ada di alam akhirat, apakah sudah pernah kita pikirkan untuk mencari perbekalan yang terbaik dalam rangka mempersiapkan kepribadian kita itu nanti? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun ya, ini pentingnya kita mengingat bahwa Allah rupanya jauh-jauh sudah mengingatkan kepada kita, sudah memperingatkan kepada kita tentang kejadian ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa hari yang dijanjikan ini, itu pasti akan terjadi, yaitu suatu hari berakhir hancur dan musnahnya infrastruktur alam langit dan bumi beserta isinya. Sedang waktu terjadinya peristiwa ini, Bapak Ibu, saya ulang, sedang waktu terjadinya peristiwa ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Baik itu bangsa malaikat, maupun seorang nabi dan rasul sekalipun. Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kecuali hanya Allah semata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal ini maksudnya Allah, hanya Allah yang tahu ini sudah juga disampaikan kepada kita oleh Allah. Sudah diberitahukan oleh Allah. Monggo, Pak Jiandi. Nah, surat 7, Pak. Surat 7 Al-A'raf ayat 187. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Fulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha 'indallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun.
Gimana Ustaz? Sampun. Sampun Pak Ji. 187 Pak Ustaz. Al-A'raf. Ayat 187 Pak Ji. Surat 7 ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat. Huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita ikut memperhatikan ayat ini Bapak Ibu untuk kita semua. Nge. Dari ayat ini Allah menjelaskan. Allah telah menerangkan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Jadi bangsa malaikat ya gak ngerti. Seorang nabi dan rasul tingkatannya itu juga tidak mengerti. Kan kata Bapak Ibu. Ya. Jadi betapa terjadinya hari kiamat ini sangat berat huru-haranya. Maksudnya dampaknya bagi makhluk-makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Bapak Ibu, di ayat ini tadi, sedang peristiwa yang mengerikan ini tidak akan terjadi, melainkan secara tiba-tiba. Masya Allah. Ini Gusti Allah yang ngomong. Tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ayat ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis Bapak Ibu oleh Imam Bukhari. Ya, dari ini sahabat Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah telah bersabda, ya, an Abi Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu mim maghribiha. Wa idza tala'at fara'aha nas amanu ajma'una. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Wala takumanna as-sa'ah wa qad nasara ar-rajulani saubahuma bainahuma. Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari. Hari kiamat kata Rasulullah tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Apabila matahari telah terbit dari arah terbenamnya dan manusia melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Yang demikian itu terjadi di masa tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya jika ia tidak beriman sebelumnya. Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan daripada makna ayat tadi, Bapak Ibu. Jadi tanda-tanda salah satu di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Kalau istilahkan itu berarti dari arah barat, begitu ya. Kemudian pada saat itulah orang itu rupanya menyesal, ingin jadi orang yang beriman, ingin jadi orang yang berbuat baik, ingin jadi rupanya ikut pengajian Zoom online Asyifa. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, tidak berguna iman seseorang itu. Tidak berguna amal solehnya itu. Itu semuanya sudah ditutup oleh Allah. Sudah tidak lagi Allah rupanya mengampuni dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di samping itu, jauh-jauh Allah juga telah memperingatkan kepada umat manusia melalui Nabi dan Rasulnya bahwa pada hari kiamat itu tidak begitu saja terjadi, melainkan beliau telah menyampaikan beberapa tanda tadi. Salah satu di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ya. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan ya oleh Rasulullah dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Pak Jandi, dipersilakan Pak. Surat yang ke-6, Iya, Pak Ustaz. ayat yang ke-158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان لم تكن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Alhamdulillah. Oke, Pak Ji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi berdasarkan ayat-ayat di atas, Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa kiamat tidak akan terjadi, melainkan umat manusia telah melihat tanda-tanda itu. Oh, ngerti ya? Jadi Nabi Muhammad pun juga Bapak Ibu itu tidak mengerti kapan. Tetapi Rasulullah telah memberitahukan tanda-tandanya. Bahwa tidak lama lagi kiamat akan segera tiba. Namun menyongsong hari kiamat tersebut, muncul peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan asrotus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Ngerti ya? Para ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu, garis besarnya Bapak Ibu, itu ada dua macam. Yaitu tanda-tanda kiamat sughra, kecil. Tanda-tanda hari kiamat kecil. Ya. Kemudian juga ada tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat besar. Dan sebenarnya dapat pula tanda-tanda tersebut dirinci menjadi 4 macam Bapak Ibu. Pertama, ada tanda sughra yang pernah terjadi dan telah berakhir. Saya ulang. Tanda sughra itu maksudnya tanda-tanda alamat datangnya kiamat yang kecil. Yang pernah terjadi dan telah berakhir. Sudah berakhir Bapak Ibu. Misalnya, contohnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi terbelahnya bulan. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda sughra kecil yang terus-menerus terjadi dan berulang. Berulang Bapak Ibu. Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Oh, jadi nanti akan datang ada seseorang pemimpin yang rupanya tidak amanah. Jadi dia itu diserai rupanya jabatan, tapi tidak amanah. Bapak Ibu, tanda-tanda ini merupakan terus-menerus terjadi dan berulang. Kemudian ada lagi munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Saya ulang, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini akan tetap terus berulang. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, munculnya wanita-wanita yang berpakaian, namun hakikatnya telanjang. Ngeten. Kemudian ada lagi tanda merebaknya perzinahan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tanda-tanda sughra, maksudnya kecil tapi tetap berulang terus. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi misalnya tanda-tanda kecil Bapak Ibu, tetapi di sini masih belum terjadi. Tanda-tanda kecil ini. Misalnya contohnya adalah tanah Arab akan menjadi subur
dan penuh pengairan. Nanti kita lihat aja. Ya, tanah Arab jadi hujan, jadi banjir. Ya, kemudian juga pengairannya sudah penuh. Padahal sebenarnya tanah Arab itu kan gersang Bapak Ibu. Tapi nanti akan terjadi subur kembali, hujan turun, deras, kemudian pengairan merambah. Kemudian ada lagi kubro. Bapak Ibu, tanda-tanda yang kubro, yang nomor 2, itu yang besar. Artinya bila tanda-tanda ini muncul, maka kiamat akan sebentar lagi tiba. Di antara tanda-tanda tersebut adalah munculnya Imam Mahdi. Nanti akan kita bahas nanti ya. Insya Allah ini nanti akan kita bahas mungkin pekan depan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang nanti insya Allah akan kita bahas hari ini adalah munculnya Dajjal. Ya. Kemudian ada lagi namanya turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nanti insya Allah untuk hari ini nanti akan kita pending masalah mengenai masalah yang ada hubungannya dengan Ya'juj Ma'juj ini insya Allah akan saya terangkan sekarang Bapak Ibu. Yang ini ya, yang Ya'juj Ma'juj. Mungkin ada yang menanyakan, ada orang yang menanyakan, mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat itu? Ini pertanyaannya. Mengapa kita disuruh untuk mengetahui tanda-tanda kiamat itu? Ingat, Bapak Ibu, mengenalnya bukanlah hanya untuk menambah wawasan keilmuan juga, namun ada beberapa alasan kita, ya, agar supaya kita mengetahui. Yang pertama, misalnya, mengenal tanda-tanda dari kiamat itu merupakan bagian dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena bagaimana mungkin seseorang hamba dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tidak membenarkan berita keduanya itu. Masya Allah, ya. Kalau disebut di dalam Al-Quran itu ada ayat, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada ayat kata-kata begini, ya. Alif Lam Mim, inilah kitab Quran yang di dalam kitab itu sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa cirinya orang bertakwa? Ada salah satu Bapak Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah maha gaib. Malaikat gaib. Alam barzah gaib. Alam akhirat gaib. Kan gitu Bapak Ibu. Tanda-tanda dari kiamat yang sudah diberitahukan kepada kita adalah gaib. Yang masih belum terjadi. Dan kita disuruh untuk meyakini itu. Itu yang pertama. Jadi gunanya kita menelisik, melacak, merupakan bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, mengenal tanda-tanda tersebut juga merupakan bagian dari rukun iman. Yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, Nabi Muhammad menjelaskan di dalam penjelasannya, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian juga beriman pada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan buruk. Bapak Ibu, merupakan bagian dari rukun iman itu. Kemudian yang ketiga, semakin mengenal tanda-tanda tersebut, akan semakin memperkokoh keimanan kita. Masya Allah. Dan semakin kita berdaya upaya semangat untuk mencari perbekalan yang terbaik itu. Untuk bekal kita nanti ketika kita sudah hidup ada di alam akhirat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ya, ini ada tanda-tanda yang disebut oleh Nabi Muhammad dalam riwayat yang sahih. Rasulullah menjelaskan ya dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kemudian juga riwayat Imam Ahmad dan riwayat para imam ini. Ini ada hadis Bapak Ibu dari sahabat Hudzaifah bin Usaid ibnu Abu Sarihah al-Ghifari. Saya ulang, ada namanya Hudzaifah bin al-Yaman Bapak Ibu ya, yang kita kenal.
Ini tidak. Sahabat Hudzaifah ibnu Usaid ibnu Abu Syarihah Al-Ghifari. Nah, panjenengan pirsani. Rasulullah ya menceritakan di sini, Imam Ahmad menceritakan, Imam Muslim menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Ini ada Bapak Ibu ya. 10 tanda-tanda itu. Ini dalam satu riwayat ya. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Yang kedua, keluarnya kabut asap. Yang ketiga, munculnya dabah. Maksudnya binatang melata yang muncul dari bumi. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang keenam, munculnya Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketujuh, terjadinya 3 gempa. Yaitu gempa besar di timur, gempa besar di barat, dan gempa besar di Jazirah Arab. Ya, ini termasuk tanda-tanda 3 gempa itu, nomor 7, 8, 9. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu, munculnya api dari pedalaman Yaman. Api itu menggiring manusia. Ia menginap bersama mereka dimanapun mereka menginap. Dan istirahat siang hari bersama mereka dimanapun mereka beristirahat siang hari. Subhanallah. Ini api yang menggiring manusia. Nah, ini belum terjadi Bapak Ibu. Terbitnya matahari dari arah barat belum terjadi. Kemudian keluarnya kabut asap belum terjadi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj belum terjadi. Turunnya Nabi Isa ibnu Maryam belum terjadi. Munculnya Dajjal belum terjadi. Kemudian 3 gempa yang tadi saya sebut itu belum terjadi. Hadis ini juga Bapak Ibu sangat banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya, di samping itu maksud hadis ini juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah juga. Jadi maksudnya hadis itu dijelaskan, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari arah barat. Maksudnya terbit dari arah terbenamnya itu. Haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tatlu as-samsu mim maghribiha. Fa idza ra'aha nas amana man 'alaiha. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Masya Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Maksudnya di arah barat. Apabila manusia melihat matahari terbit dari arah barat atau arah terbenamnya, maka berimanlah semua orang yang ada di bumi ini. Tapi Bapak Ibu, ya, iman mereka itu sia-sia. Tidak bermanfaat bagi iman seseorang kepada dirinya. Kepada dirinya sendiri maksudnya. Yang belum beriman sebelum itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis, ya, itu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, ya. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, ada 3 perkara apabila telah muncul maka tidak bermanfaat iman seseorang. 3 perkara apabila telah muncul maka tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu ia tidak beriman. Atau telah beriman tetapi tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun dalam imannya. Jadi iman tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan, ya, imannya itu. Apa 3 itu? Terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal.
Yang ketiga, munculnya dabah, binatang yang muncul dari bumi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prediksi Rasul. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada hadis, ada 10 tanda. Bahwa tanda itu menunjukkan apabila sudah muncul, sudah sangat dekatnya hari yang dijanjikan itu. Yaitu hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampun nggih? Yang pertama tadi, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, yaitu arah barat. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Keluarnya kabut asap. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ad-dukhon. Ad-dukhon. Itu dijadikan nama surat, Bapak Ibu. Surat ad-dukhon. Yaitu surat yang ke-44. Numun sewu Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Ya, surat 44 Pak. Ayat 10 hingga 11. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Pak Jandi. Ya, Ayat 10 sampai 14 Ustaz. Ayat 10 sampai 11 Pak Ji. Monggo. Oh, iya. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Iya, Bapak Ibu, pada saat itu muncul namanya kabut asap itu. Nah, ngerti ya? Nanti kalau sudah kabut asap ini muncul, maka tidak lama lagi Bapak Ibu, kiamat itu pasti akan tiba. Tidak lama lagi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud kabut asap itu Bapak Ibu? Yaitu kabut yang menyelimuti. Yang di sini bagi orang-orang kafir itu merupakan siksaan. Ya, merupakan azab dari Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman pada saat itu cuma kena pilek-pilek saja. Itu disebut dalam satu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan secara tekstual. Jadi maksudnya secara dohir ayat. Surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 ini. Yaitu tentang peristiwa munculnya kabut asap itu. Dari langit Bapak Ibu. Yang menyelimuti manusia. Nah, ngoten nggih. Kita tunggu aja. Kalau kita masih diparingi panjang umur, maka dengan hormat. Mudah-mudahan kita tidak sampai bertemu dengan tanda ini Bapak Ibu. Karena ini merupakan azab. Peristiwa ini benar-benar akan terjadi menjelang hari kiamat nanti. Yang merupakan pertanda sangat dekatnya hari yang dijanjikan itu. Yaitu hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada satu lagi yaitu munculnya Masihid Dajjal. Munculnya Masihid Dajjal. Di antara tanda-tanda sudah sangat dekatnya hari kiamat. Yaitu munculnya makhluk spektakuler. Ya, gitu. Makhluk spektakuler Bapak Ibu. Yang bernama Dajjal. Itu sudah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian juga Bapak Ibu disebut dalam hadis-hadis. Munculnya makhluk ini merupakan huru-hara fitnah, kejahatan yang terbesar dan terberat sepanjang sejarah kehidupan manusia yang akan menimpa umat manusia. Munculnya Dajjal ini banyak disebut dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diceritakan oleh Abu Duhama dari sahabat Abu Qatadah, dari Hisham bin Amir yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi Hisham bin Amir, Bapak Ibu, mendengar sabda Nabi. Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah khalqa akbaru min Dajjal. Tidak ada wujud manusia sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 5.239. Semua Nabi dan Rasul telah memperingatkan umatnya akan bahaya fitnah Dajjal ini.
Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang paling inten, Bapak Ibu, dalam memperingatkan umatnya terhadap bahaya fitnah Dajjal ini. Al-Masihid Dajjal adalah makhluk penjahat kelas kakap tingkat dunia yang membawa dan menebarkan berbagai kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Ya. Nabi Muhammad menyatakan tadi Bapak Ibu, tidak ada wujud manusia sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, makhluk ini makhluk Bapak Ibu, makhluk Dajjal ini karena disebut Dajjal karena ia memanipulasi kebenaran dengan kedustaan dan kebatilan. Saya ulang, makhluk ini disebut Dajjal karena ia memanipulasi kebenaran dengan kedustaan dan kebatilan yang akan merambah seluruh penjuru bumi. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya telah menjelaskan ciri-ciri keberadaan fisik makhluk yang bernama Dajjal ini. Menurut Rasulullah, Dajjal memiliki ciri fisik seperti ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting dan lebat, mata kanannya buta dan kabur penglihatannya, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Bapak Ibu, ini hadis-hadis nih. Saya singkat saja. Jalannya tidak normal. Jadi ini makhluk Bapak Ibu. Bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, bentuk dadanya bidang. Di antara kedua matanya, yang satu kan matanya kan nggak bisa melihat karena Bapak Ibu, rupanya matanya yang satu ini buta. Tadi sebelah kanan yang buta. Di antara kedua matanya tertulis kafaro, yang berarti kafir, yang bisa dibaca oleh semua orang, walaupun buta aksara. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan, sebelum kedatangan Dajjal yang asli ini, akan datang Dajjal-Dajjal kecil, sejumlah 30 orang, yang kesemuanya mengaku sebagai utusan Allah, memiliki mukjizat, layaknya seperti Nabi dan Rasul Bapak Ibu. Jadi mereka rupanya mempunyai keistimewaan seperti Nabi dan Rasul. Masya Allah. Diriwayatkan dalam beberapa hadis, Dajjal tidak pernah bisa tua dan pikun. Jadi Dajjal ini tidak pernah bisa tua dan pikun. Karena setiap mencapai usia 100 tahun, ia akan menjadi muda kembali. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Maka di awal perjalanan kehidupannya Bapak Ibu, ia berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir, tukang tenung, dan berguru kepadanya. Dalam usaha kehidupan pula, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian yang bertujuan untuk menyesatkan umat manusia. Masya Allah. Bapak Ibu, keluarnya makhluk yang bernama Dajjal ini merupakan tanda-tanda kiamat besar. Ini kiamat kubro, di mana tidak lama lagi kiamat akan segera tiba. Dijelaskan dalam riwayat hadis, keadaan ini dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar. Sedang Dajjal keluar untuk mengalahkan dan menumbangkan kekuatan tersebut. Dijelaskan pula dalam riwayat hadis, bahwa sebelum Dajjal ini keluar, umat manusia di muka bumi akan diuji terlebih dahulu dengan masa yang namanya masa krisis Bapak Ibu. Masa paceklik berat. Masa ini ditandai dengan datangnya kemarau panjang. Hingga hujan tidak turun-turun. Sehingga pohon-pohon menjadi kering, kerontang, dan hancur. Keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun. Masya Allah. Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan beberapa tahun Bapak Ibu. Sehingga penduduk bumi mengalami kelaparan. Hewan-hewan pun banyak yang mati. Bapak Ibu, menurut penjelasan hadis yang sahih bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri Persia. Persia itu disebut oleh hadis itu adalah Khurasan. Ibnu Katsir menjelaskan
bahwa munculnya Dajjal berasal dari kota Asbahan atau Isfahan, yaitu dari daerah yang disebut Yahudiyah. Kemudian Dajjal baru melihat jelas, maksudnya baru terlihat jelas, ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Ini hadis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, dikatakan dalam suatu hadis lagi bahwa tidak ada suatu negeri pun di muka bumi ini yang tidak dirambah oleh Dajjal dengan membawa kerusakan dan kesesatan kecuali dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Masya Allah. Hadis sahih. Saya ulang ya, bahwa tidak ada suatu negeri pun di muka bumi yang tidak dirambah oleh Dajjal dengan membawa kerusakan dan kesesatan kecuali Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan pula ia tidak bisa masuk ke dalam 4 masjid. Bapak Ibu, Dajjal tidak bisa masuk kepada 4 masjid di muka bumi ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabi yang ada di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Yang keempat, Masjid At-Tur. Bapak Ibu, yang keempat At-Tur ini yaitu, maksudnya itu masjid yang didirikan ada di sebuah gunung Tursina yang merupakan lokasi ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa rupanya usaha Dajjal ini? Menurut jumhur ulama, awal kedatangan Dajjal ia menyeru kepada umat Islam, mengaku sebagai muslim. Bapak Ibu, ngaku sebagai muslim. Kemudian mengaku sebagai nabi. Jadi akhirnya nanti yang ngaku jadi nabi. Dan pada akhirnya Dajjal akan mengaku menjadi Tuhan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pengikut-pengikutnya. Dajjal datang ke singgasana iblis. Dan anehnya Bapak Ibu, iblis sujud tunduk kepadanya. Sedang para pengikutnya adalah bangsa jin dan manusia yang telah menjadi setan. Saya ulang, pengikutnya adalah bangsa jin dan manusia yang telah menjadi setan. Masalahnya apa Bapak Ibu? Ada jenis manusia yang menjadi setan karena sifat jahat. Ada jin yang jahat, maka disebut setan. Maka manusia dan jin akan berubah menjadi setan. Dan inilah pengikutnya. Ngoten nggih? Karena mereka telah kafir kepada Allah. Orang-orang musyrik juga, orang-orang munafik jadi pengikutnya. Orang-orang yang lemah imannya. Wanita-wanita akhir zaman. Bapak Ibu, di sini disebut dalam hadis wanita akhir zaman. Termasuk kita-kita ini wanita akhir zaman. Tapi bagaimana? Apa kita ini jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Atau menjadi orang-orang yang beriman dan takwa? Jadi yang dimaksud wanita akhir zaman itu wanita jalang. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang fasik jadi pengikutnya. Pelaku seks yang menyimpang. Laki-laki yang menyerupai wanita. Dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Orang-orang yang berkomplot dengan Dajjal. Mereka mengetahui bahwa Dajjal itu kafir. Namun mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan fasilitas. Agar mereka dapat makanan, minuman. Nah, mereka komplot dengan Dajjal itu. Ya. Ini nanti pengikut-pengikut Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diterangkan dalam hadis bahwa Dajjal memiliki kelebihan-kelebihan. Ini kelebihannya Bapak Ibu. Ya. Seperti halnya mukjizat para nabi dan rasul. Jadi kelebihannya itu seperti mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabi dan rasul. Bapak Ibu, kelebihan ini disebut dengan istidraj. Saya ulang, kelebihan ini disebut istidraj. Karena apa Bapak Ibu? Karena seperti mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Itu istidraj. Jadi wong kafir tapi sugih. Istidraj. Ya. Wong jahat tapi duwe akeh. Ya, itu istidraj. Dan Bapak Ibu, Dajjal itu memiliki kelebihan seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu, Dajjal sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Yang telah dibunuh. Masya Allah.
Ia bisa menyembuhkan orang yang buta. Buta asli maupun buta. Dajjal yaitu bisa menyembuhkan penyakit kusta. Ya. Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah dibunuh. Ia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit lepas, dan lain-lain. Kemudian, Bapak Ibu, keanehan lagi, Dajjal itu bisa memunculkan kesuburan. Tanaman-tanaman yang sudah kering kerontang, lalu kemudian hujan turun. Itu atas permintaan Dajjal. Hujannya turun, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian tanah itu jadi subur. Subhanallah. Membawa sungai surga dan neraka. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Maka seketika itu turun hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar ada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Subhanallah. Dia bisa melihat, Bapak Ibu, ya, di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Masya Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, nanti kita akan bicarakan pada minggu yang akan datang. Kematiannya menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan mati atas izin Allah dengan perantaraan Nabi Isa alaihissalam ada di kota Lut, di pintu gerbang kota tersebut. Tunggu tanggal nanti akan kita bicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlindungan Dajjal. Sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, ia pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa jika Dajjal muncul, maka ia yang akan menghadapinya untuk melindungi para sahabat. Berikut adalah beberapa poin-poin penting dalam menjaga diri dan keluarga berdasarkan dalil dari hadis. Bapak Ibu, bagaimana cara melindungi Dajjal? 1. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa pergi ke tanah suci. Nah, sebagai perlindungan dari Dajjal, umat Islam bisa berlindung di kota Mekah dan Madinah. Terus bunti nih. Kita bisa enggak Bapak Ibu ke sana nanti? Karena Dajjal tidak akan pernah mampu masuk ke dalam dua kota tersebut. Dikarenakan kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, menjauhkan dari keberadaannya. Saat Dajjal sudah keluar, umat muslim dilarang mendekatinya. Sebisa mungkin untuk menjauhinya hingga ke daerah pegunungan. Meskipun ilmu dan iman sudah dirasa sangat kuat, karena dikhawatirkan akan terkena syubhat yang dimunculkan oleh Dajjal. Ini ya, raja penipu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu, ya, walaupun tidak bisa pergi ke Mekah Madinah, maka Bapak Ibu hendaknya bisa menghafal 10 ayat pertama dan terakhir surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad mengingatkan kepada umatnya untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Dikatakan bahwa awal surat Kahfi terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Dan barang siapa yang mau merenungi ayat tersebut, niscaya orang yang membaca akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan, akhir surat Al-Kahfi, di dalam hadis di atas, Nabi mengabarkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Imam Nawawi berkata, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surat Al-Kahfi terdapat hal-hal yang menakjubkan dan tanda kuasa Allah. Tentu saja, siapa yang merenungkan dengan benar, maka ia tidak akan terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian, yang paling akhir yang saya sampaikan setelah ini, rutinkan membaca doa perlindungan ya di tasyahud akhir sebelum salam. Bapak Ibu biasanya akan membaca doa sebelum salam, ya. Apa doa itu? Nabi Muhammad menyuruh untuk membaca, untuk merutinkan doa itu, ya, kepada umatnya, untuk meminta perlindungan dari Dajjal ketika tasyahud akhir sebelum salam itu. Bapak Ibu sudah hafal insyaallah nggih? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal nggih. Lah itu doa itu Bapak Ibu panjenengan rutinkan. Ya. Setiap kali sebelum salam ketika kita mendirikan sholat. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih, itu non sewu, nggih. Bapak Ibu, oleh karena itu untuk masalah dajjal ini insya Allah sudah saya terangkan, nggih. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa penjelasan mengenai tanda-tanda kiamat kubro yang lain. Yang insya Allah tanda-tanda ini nanti akan saya sampaikan pada kajian ya pekan yang akan datang. Kita akan mengkaji 4 peristiwa besar lainnya, yaitu kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Semoga Allah memudahkan kita dan Allah memberikan anugerah berkah kepada kita. Amin. Bon, ini saya serahkan kepada Pak Jazwar. Terima kasih Pak Ji.